Mujtahid adalah orang yang mampu menggali hukum-hukum yang tidak terdapat nas Al-Quran yang jelas tentang hukum-hukum tersebut, atau orang yang mampu menggali atau mengeluarkan hukum-hukum yang tidak terdapat nas hadis yang sharih, yang jelas mengenai hukum-hukum itu. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa mujtahid itu memiliki beberapa syarat, memiliki beberapa ketentuan. Tidak sembarang orang kemudian bisa mengklaim dirinya sebagai mujtahid, atau tidak sembarang orang kemudian diklaim sebagai seorang mujtahid, diangkat oleh masyarakat sebagai mujtahid. Tidak, tetapi mujtahid ini memiliki syarat-syarat yang sangat ketat sehingga tidak sembarang orang bisa mencapai derajat sebagai seorang mujtahid. Sebagaimana kita tahu bahwa mujtahid itu memiliki syarat, diantaranya adalah hafal dan paham betul ayat-ayat ahkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat. Begitu juga dia paham betul dan hafal 500 hadis ahkam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang jumlahnya juga sekitar 500. Kemudian dia juga adalah orang yang mengetahui sanad-sanad dan keadaan para perawi hadis-hadis tersebut. Apakah perawinya thiqah, apakah perawinya dhaif, apakah perawinya saduq, apakah perawinya lemah hafalannya, apakah perawinya bisa dipercaya. Bahkan para mujtahid juga hafal perawi A ini lahir pada tahun berapa, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, wafatnya pada tahun berapa, dia pernah bertemu dengan perawi sebelumnya apa tidak, dia pernah bertemu dengan perawi setelahnya apa tidak, dia hidup satu zaman dengan para perawi sebelum dan setelahnya apa tidak. Ini semuanya mujtahid ya mengetahui itu, sehingga dia bisa menilai apakah sebuah hadis ini sanadnya bersambung atau sanadnya terputus. Dia memiliki alat untuk menilai bahwa hadis ini sahih, bahwa hadis ini dhaif, bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil di dalam satu hukum tertentu, ataukah hadis ini tidak bisa dijadikan dalil di dalam menjelaskan atau menguatkan mengenai satu hukum tertentu. Seorang mujtahid, sebagaimana kita tahu, dia juga harus orang yang mengetahui nasikh dan mansukh, am dan khas. Ya, dia juga adalah orang yang paham usul fiqh, paham mutlak dan muqayyad dan lain sebagainya. Kemudian dia juga adalah orang yang betul-betul menguasai bahasa Arab dengan sekira hafal pemaknaan setiap nas sesuai dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dia juga adalah orang yang mengetahui kesepakatan para ulama sebelumnya, apa yang disepakati oleh para ulama sebelumnya. Dia juga mengetahui apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama sebelumnya, sehingga dengan demikian dia tidak akan mengeluarkan satu fatwa yang menyalahi ijma' atau menyalahi apa yang telah disepakati oleh seluruh ulama sebelumnya. Kemudian selain syarat-syarat yang sudah kami kemukakan tadi, seorang mujtahid juga haruslah seseorang yang memiliki quwwatul qarihah, syiddatul dzaka. Ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, orang yang sangat kuat pemahamannya, orang yang sangat kuat nalarnya, orang yang sangat cerdas. Di samping itu juga dia harus memiliki sifat adalah, dia harus orang yang adil. Ya, adil itu artinya adalah adil dalam pembahasan ini, adil yang merupakan syarat seorang mujtahid adalah orang yang selamat dari dosa-dosa besar, artinya tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil yang bila diperkirakan secara hitungan jumlah dosa kecilnya tersebut melebihi seluruh jumlah perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Jadi orang yang tidak adil, ya, tidak memiliki sifat adalah, dia tidak layak untuk menjadi seorang mujtahid. Dia tidak memenuhi syarat, salah satu syarat mujtahid.
Nah, salah satu gambaran bahwa Al-Imam Abu Hanifah adalah seseorang yang memiliki quwwatul dzaka, ya, syiddatul dzaka, quwwatul qarihah, memiliki penalaran dan pemahaman yang sangat kuat, adalah sebuah cerita suatu ketika, ya, apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama, diriwayatkan dari salah seorang ulama, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Imam, tafantu malan muddatan tawilatan wa nasitul mawdi' alladhi tafantuhu fihi." Wahai Imam, saya pernah menyimpan harta bendaku dalam jangka waktu yang sudah lama sekali. Bahkan aku sudah lupa di mana aku menaruh, di mana aku meletakkan hartaku itu. Faqala al-Imam, kemudian Imam Abu Hanifah menyampaikan jawaban kepada dia, menyampaikan saran dan nasihat dan serta arahan kepada dia, "Idhhab fasallil lailata ilal ghadati fa innaka satadhkuruhu insyaallah." Salatlah, lakukanlah salat sampai pagi, mulai awal malam sampai pagi. Insyaallah, kata beliau, engkau akan mengingat apa yang telah kamu lupakan. Engkau akan ingat di mana engkau meletakkan dan menaruh atau menyimpan harta yang telah engkau simpan beberapa waktu yang lalu. Fafa'ala ar-rajulu falam yamdi illa aqall min rubu'il lail hatta dzakara al-mawdi'a alladhi dufina fihi al-mal atau alladhi dafana fihi al-mal. Kemudian laki-laki itu melakukan apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah, apa yang diarahkan oleh Imam Abu Hanifah. Dia memulai sholat mulai awal malam, belum sampai pagi, belum semalam suntuk, belum sepenuh malam, baru seperempat malam berjalan, dia sudah ingat di mana dia meletakkan, di mana dia menyimpan harta yang dia simpan beberapa waktu yang lalu. Faja'a ila Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa akhbarahu bidzalik. Kemudian dia datang menghadap ke Imam Abu Hanifah. Kemudian dia menceritakan apa yang telah dia lakukan. Faqala, kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada dia, "Laqad 'alimtu anna asy-syaitana la yad'uka tusalli al-laila kullah." Saya tahu, saya yakin, kata Imam Abu Hanifah, syaitan tidak akan membiarkan kamu melakukan sholat semalam suntuk. Syaitan tidak akan membiarkan kamu melakukan sholat sampai pagi. Syaitan tidak akan rela kamu melakukan ibadah semalam penuh. Oleh karena itulah, baru seperempat malam, syaitan sudah menggoda kamu. Syaitan sudah membuyarkan konsentrasi kamu. Syaitan sudah membuyarkan khusyuk kamu, sehingga kamu menjadi ingat di mana kamu menyimpan harta yang telah kamu simpan itu. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada orang itu. Fahalla atmamta lailataka kullaha syukran lillah. Kalau kamu memang sudah ingat apa yang kamu lupa, maka tidakkah engkau memanfaatkan sisa malam untuk melakukan sholat sampai pagi sebagai bentuk syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.